Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratami Syarah Gunawan dengan NPM 0371181445 dan dua rekan saya, Hilda Gustiani Lestari dengan NPM 0371181227 dan Sri Utari dengan NPM 0371181134. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Sebelum memasuki bangku sekolah dasar, peserta didik terbiasa memandang dan mengalami suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya atau yang berhubungan dengan suatu kesatuan yang utuh yang disebut holistik. Sayangnya, ketika mereka mulai memasuki pendidikan formal di sekolah dasar, mereka disuguhi oleh ilmu atau mata pelajaran yang terpisah satu sama lain, sehingga terkadang mereka mengalami kesulitan dalam lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Oleh karena itu, proses pembelajaran pada satuan pendidikan sekolah dasar, terutama di kelas-kelas awal, itu harus menyesuaikan sesuai dengan karakteristik anak, agar mereka dapat menghayati suatu pembelajaran dengan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pembelajaran terpadu ini diyakini sebagai pendekatan yang berorientasi pada praktek sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Terdapat dua istilah yang secara teoritis memiliki hubungan dan ketergantungan, yaitu integrated curriculum atau kurikulum terpadu dan integrated learning atau pembelajaran terpadu. Integrated curriculum atau kurikulum terpadu ini merupakan sebuah kurikulum yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu dengan menggabungkan isi, keterampilan, dan sikap. Sedangkan integrated learning atau pembelajaran terpadu seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada praktek pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Mengapa dikatakan pendekatan pembelajaran? Karena ini mengaitkan beberapa mata pelajaran yang akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu ini, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang secara langsung mereka pelajari, kemudian konsep tersebut akan dihubungkan dengan ilmu yang telah mereka pelajari sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Pratami yang sudah memaparkan. Perkenalkan, nama saya Hilda Gustiani Lestari. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai tentang karakteristik pembelajaran terpadu. Penerapan pendekatan pembelajaran terpadu di sekolah dasar bisa disebut sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama yaitu ada pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Jadi dalam hal ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Kedua, ada memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan memberikan pengalaman langsung, siswa dihadapkan kepada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada fleksibel, yaitu pembelajaran terpadu bersifat luas. Yang terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan pembelajaran terpadu. Dalam setiap pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, pada dasarnya implementasi kurikulum yang berlaku selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat. Membutuhkan landasan yang merupakan dari hasil pemikiran yang mendalam. Maka proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Artinya membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan kokoh.
Hal inilah yang harus diperhatikan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran terpadu. Landasan yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah landasan yang sangat penting bagi aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bahkan, landasan filosofis ini adalah hal yang menjadi landasan utama bagi aspek-aspek lainnya. Perumusan tujuan, kompetensi inti, materi, pembelajaran terpadu pada dasarnya bergantung pada perkembangan-perkembangan filosofis. Maka dari itu, landasan filosofis ini adalah landasan yang paling utama, yang paling mendasari untuk aspek-aspek lainnya. Selanjutnya, landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini adalah landasan yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik dan psikologis teori atau belajar. Pada psikologis perkembangan, diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran terpadu yang akan diberikan kepada peserta didik agar tingkat kepemahaman atau tingkat kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Selanjutnya, pada psikologis teori atau belajar, yaitu dapat memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran terpadu tersebut dapat disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik dapat mempelajarinya. Selanjutnya, landasan yang terakhir yaitu adalah landasan praktis. Landasan praktis ini adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Terdapat prinsip yang perlu diperhatikan sebelum pembelajaran terpadu ini dilaksanakan di sekolah dasar, terutama dalam menggali tema, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Yang pertama, tema hendaknya ini tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat dipadukan dengan mata pelajaran yang dituju. Yang kedua, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, tema yang dikembangkan harus menunjukkan sebagian besar minat siswa. Selanjutnya, tema harus bermakna. Maksudnya adalah tema yang dikaji harus memberikan bekal kepada peserta didik untuk ia belajar di pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan manfaat pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu, di antaranya yaitu yang pertama yaitu dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan. Yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Yang ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi. Yang kelima, memberikan penerapan-penerapan dunia nyata. Manfaat pembelajaran terpadu yang keenam yaitu penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan semakin meningkat. Selanjutnya, yang ketujuh adalah pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan yang menyeluruh. Manfaat yang kedelapan yaitu motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pelajaran. Yang kesembilan yaitu membantu menciptakan struktur yang kognitif. Dan yang terakhir adalah kerjasama yang dapat meningkatkan antar para guru, para siswa, guru dan siswa, dan narasumber lainnya.